Ya banyak, dalam 1 tahun ini banyak program-program yang berhasil diraih oleh karena kerja keras kita bersama-sama, kerjasama di antara kementerian-kementerian. Contoh yang salah satunya yang paling mendasar keberhasilan kita mencapai swasembada pangan, kemudian keberhasilan kita menjalankan program makan bergizi yang hari ini sudah mencapai 35 juta penerima manfaat, dan banyak program-program yang lain termasuk penyatuan data DTSEN kita, kemudian regulasi-regulasi yang kita pangkas sedemikian rupa untuk kita mempercepat semua proses, termasuk lahirnya Danantara itu sekarang menjadi salah satu kunci keberhasilan kita di dalam hal investasi dan ekonomi. Kemudian program cek kesehatan gratis juga luar biasa, mungkin di dunia hampir tidak ada kebijakan dari sebuah negara yang melakukan cek kesehatan gratis untuk semua warga negaranya di hari ulang tahunnya. Nah, hari ini tanggal 17 Oktober, siapa yang berulang tahun persilahkan untuk datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan diri. Jadi banyak sekali program-program yang walaupun tentu ketika ada catatan-catatan yang kita masih harus perbaiki, yaitu akan menjadi prioritas kita untuk terus disempurnakan. Mas Pras, kalau untuk sekolah rakyat sampai saat ini targetnya sudah mencapai 200 lebih kah atau berapa lagi Mas mungkin kalau untuk tahun ini target akan beroperasi di 165 sekolah. Okay. Yang alhamdulillah menurut laporan dan update insya Allah akan semua beroperasi di tahun ini tuh 165. Tahun depan kita sudah menetapkan ada kurang lebih 104 titik lagi yang akan kita bangun untuk menjadi sekolah rakyat. Juga salah satu program yang menurut kami ini sebuah terobosan karena betul-betul untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di ekonomi yang paling bawah. Mas, MK terakhir kemarin mengamanatkan agar pemerintah membentuk lembaga independen untuk mengawasi ASN. Nah, itu bagaimana nanti penyiapan? Iya, selalu ya kalau ada keputusan dari MK tentu kita menghormati, tetapi kami belum menerima persalinan putusan. Nanti begitu kita menerima akan kemudian kita pelajari, tetapi sepintas ya tentu itu semangatnya semangat yang positif ya, bahwa kita memang mengendaki ASN kita juga menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, semua bekerja untuk kepentingan masyarakat. Mas, soal arahan dari Pak Presiden soal WNA di BUMN seperti apa sih Mas? Banyak WNA BUMN aturannya yang mana sih Mas? Yang aturannya yang mana yang udah diubah soal WNA boleh? Ekspatriat BUMN. Di UU BUMN apa di UU BUMN atau di peraturan bawahnya Mas? Di UU BUMN. Mas, soal komentar dari Pak Presiden apa sih yang untuk penempatan ekspatriat itu? Bukan komentar. Ya, ya. Itu memang kita sadari bahwa mungkin kita perlu. Jadi kita juga kemudian jangan kita menutup diri atau mempermasalahkan WNI WNA-nya. Kalau WNI mampu ya kita dorong. Kalau kemudian kita merasa untuk sementara waktu kita membutuhkan skill dan kompetensi dari seseorang yang kebetulan dia WNA, why not juga gitu. Sama nih seperti dengan pelatih sepak bola kan mirip-mirip nih kan. Kalau ada pelatih lokal yang bagus ya kita pakai pelatih lokal. Tapi kalau kita membutuhkan pelatih asing ya tidak ada masalah juga. Karena kadang-kadang kita butuh itu untuk memacu kita. Selain sudah ada yang Garuda akan BUMN apalagi Mas? Selain Garuda akan BUMN apalagi kira-kira yang dilihat? Ya, secara detail saya tidak ya karena itu kan assessment dilakukan di Danantara ya. Tetapi kalau boleh membayangkan ya di industri penerbangan, kemudian juga pasti kita banyak membutuhkan di industri mineral, perminyakan itu pasti kita butuh dan sektor strategis pasti kita butuh dan
kita nggak boleh menutup diri, kita harus membuka diri untuk memacu kita juga semua supaya menjadi lebih produktif lagi. Termasuk Pertamina berarti ya Mas ya? Tidak menutup kemungkinan. Mas, secara aturan tuh pimpinan yang dimaksud itu direksi, komisaris, atau ada aturan ada aturan khusus nggak sih Mas? Boleh di mana aja gitu? Ya sesungguhnya Pimpinan boleh di mana aja. Tapi kan tentu semua ada pertimbangannya ya. Kalau Garuda sendiri pertimbangannya apakah karena rugi terus Pak atau seperti apa sih Pak? Ya enggak kan sekarang proses perbaikan kan dari yang kemarin dilakukan perubahan, kan mulai perbaikan. Kemudian dengan kita memiliki dana antara, maka keuangan di Garuda juga sudah berhasil diperbaiki kan begitu. Termasuk adanya penambahan modal ke Garuda kita gitu. Nah, kalaupun ada perubahan ya itu bagian dari mau memperkuat tadi. Siap. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.